Pernah kepikiran nggak kenapa eksperimen fisika yang sama dilakukan hari ini atau minggu depan hasilnya tetap sama? Kenapa benda jatuh di Jakarta dan di kota lain tetap jatuh ke bawah? Seolah-olah alam punya satu aturan tetap yang nggak peduli di mana dan kapan kita ngelakuinnya. Nah, di fisika ini disebut simetri. Kalau fenomena alam nggak berubah meskipun tempat dan waktunya digeser, maka menurut fisika pasti ada besaran yang dijaga. Dan disinilah rumus mulai bicara. Kalau hukum fisika sama hari ini dan besok, itu disebut simetri terhadap waktu. Menurut fisika, itu namanya energi kekal. Rumus dasarnya yaitu E total sama dengan E total sama dengan konstan. Artinya energi tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, cuma berubah bentuk. Sekarang kita masuk ke kasus sederhana, yaitu sebuah benda bermasa M jatuh dari ketinggian. Simbolnya yaitu H. Nah, di atas benda punya energi potensial gravitasi. Kita bisa menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Saat jatuh dan tepat di bawah sini, energi potensial berubah jadi energi kinetik yang rumusnya yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Karena energi kekal, maka EP sama dengan EK. Kita akan memasukkan rumus keduanya. EP yaitu M kali G kali H sama dengan EK yang rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, masa M ada di kiri dan juga di kanan, jadi bisa dicoret menjadi G kali H sama dengan setengah V kuadrat. Kemudian kita bisa mengalihkannya dengan 2, menjadi V kuadrat sama dengan 2 G kali H. Kita habis ini bisa mengakarinya, yaitu dengan cara V sama dengan akar 2 G H. Kesimpulan fisikanya jelas, kecepatan jatuh tidak bergantung massa. Yang menentukan cuma ketinggian dan gravitasi. Bisa dilihat dari rumus ini. Menggunakan prinsip konservasi energi 1 mg/h hingga setengah mv2, mengapa massa dapat diabaikan dan apa artinya bagi kecepatan benda yang jatuh? Kalau hukum fisika sama dimanapun tempatnya, itu namanya simetri ruang. Akibatnya menjadi momentum kekal. Rumus momentumnya yaitu P sama dengan M kali V. Untuk sistem tertutup, hukum kekekalan momentum yaitu P sebelum sama dengan P sesudah. Sekarang contoh sederhananya yaitu dua kondisi bertabrakan. Benda satu bermasa M1. Ini benda satu bermasa M1 dengan kecepatan V1. Kemudian ada benda 2 bermasa M2 dengan kecepatan V2. Sebelum tumbukan, rumusnya yaitu P sebelum sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, sesudah tumbukan, kecepatannya berubah. Rumusnya menjadi P sesudah sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Nah, karena momentum kekal, maka bisa kita tuliskan rumusnya yaitu M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2.
Itu rumus intinya. Makanya, recoil senjata, peluru maju, senjata mundur. Seperti juga tabrakan mobil, kecepatan berubah, momentum total tetap. Dan juga seperti bola biliar. Satu berhenti, satu bergerak. Semuanya bisa dihitung pakai persamaan ini. Jika sebuah sistem tidak mengalami gaya luar, torsi luar nol, apa yang terjadi pada nilai momentum sudutnya? Kalau hukum fisika nggak berubah meski sistem diputar, itu disebut simetri rotasi. Yang dijaga adalah momentum sudut. Rumus momentum sudut ini yaitu L sama dengan I kali W. L ini adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan W adalah kecepatan sudut. Versi gampangnya itu seperti ini. Massa dikali jarak kuadrat dikali kecepatan putar. Nah, kalau nggak ada gaya luar, torsi luarnya yaitu sama dengan 0. Yaitu rumusnya I1 W1 sama dengan I2 kali W2. Sekarang sudah nyata, pemain ice skating berputar. Saat tangan direntangkan, jarak massa dari pusat besar, momen inersia I besar, maka W-nya kecil atau putaran lambat. Saat tangan ditarik ke dalam, jarak massa mengecil, momen inersia I mengecil. Karena momentum sudut harus tetap, maka I turun, W-nya naik, makanya putaran jadi makin cepat tanpa dorongan tumbukan. Jika dua benda dengan massa yang berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama tanpa hambatan udara, bagaimana prinsip kekekalan energi menjelaskan bahwa kecepatan keduanya sama di titik bawah? Sekarang kita turunin ke aktivitas sehari-hari. Kalau kamu dorong motor tapi motornya nggak gerak, secara fisika gayanya ada, tapi usahanya nol. Capek iya, hasilnya enggak. Kalau kamu lari sambil bawa tas berat, kecepatanmu turun. Bukan karena kamu lemah, tapi karena massa yang dibawa nambah. Rumusnya kerja. Kalau kamu muter kursi bentar, tapi tarik kaki ke depan, putarannya langsung makin cepat. Itu momentum sudut kekal, bukan trik sulap. Dan kalau kamu tiap hari pakai bensin, listrik, tenaga, gak ada yang benar-benar hilang, energinya cuma berpindah bentuk. Makanya boros tetap ada dampaknya. Fisika nunjukin satu pola, hasil selalu sebanding dengan cara mainnya. Kalau hidup terasa gak kemana-mana, bisa jadi gayanya salah arah, atau energinya kebagi ke hal yang gak perlu. Alam konsisten, hukum fisika nggak pernah bohong, dan kehidupan sehari-hari sebenarnya lagi ngikutin rumus yang sama. Share video ini ke teman kamu agar bisa menjadi tambahan wawasan, dan juga komen di bawah ini kalau kamu suka dengan pembahasan ini.